Halo, gue Aska. Di sini ada Danang Koang. Thank you Nang udah datang sini. Terus thank you juga udah di makeoverin pakai watch out. Suka banget sama outfitnya sekarang. Ngomong-ngomong soal watch out nih, udah berapa lama Nang lo suka sama watch outnya tuh udah berapa lama? Kurang lebih sih 5 tahunan mas. 5 tahun. Nah, di 5 tahun itu lu emang sesering itu berarti pakai watch out? Sering, tiap hari kayak berangkat kerja, Vespaan, nongkrong. Kemarin sempet gue ngeliat lu datang ke acara Spaspal ya? Sibuk apa Nang? Jadi sekarang selain nongkrong di acara Vespa atau acara motor gitu, biasanya sibuk Kalau apa? kegiatan sih sehari-hari sebagai pekerja ya, jadi sebagai videographer di agensi, itu juga sambil main juga. Main? Oke. Main maksudnya kerja? Motoran kerja, aja. Kayak touring juga gitu Touring. ya? Oke, menurut lu Nang, culture Vespa tuh sekarang seperti apa tuh? Yang lu tahu? Kalau dari sekarang ya, itu kan beda-beda ya tiap tahun tuh. Kayak mulai dari yang antara klasik dan matic awal-awal tuh. Iya, benar. Sampai sekarang sih lebih apa adanya aja sih. Kalau emang ada acara ya pada dateng, diundangnya dateng, atau mungkin ada riding temennya atau siapa disupport gitu, dateng. Fine-fine aja sih, nggak ada yang terlalu bentrok-bentrok sana sini, nggak ada. Aman-aman aja culture Vespa. Terus ngomongin Vespa nih, lu juga udah berapa lama sih sebenarnya? Kayak gue ngelihat lu emang, kita kenal udah berapa lama ya? Udah cukup lama ya, 2015-16 kali ya? Dari zaman awal-awal emang skena motor Riding-ridingan. Iya, riding-ridingan, dan sempat gue juga pakai Vespa juga kan. Nah, menurut lu Vespa untuk lu tuh gimana gitu loh, seperti apa? Kok sampai orang tuh kenal lu tuh Vespa banget gitu loh Nang? Ya berawal dari suka kali ya, dari suka sampai tiap hari bawa Vespa, adanya Vespa kan, sampai akhirnya kerja karena ada Vespa. Jadi kenal sama bos tuh ya berawal dari Vespa itu. Jadi kenalan, ya sama-sama anak Vespa lah, sampai akhirnya lu kerja di gue dah Nang. Ya udah ikut gitu, sampai akhirnya konten pun Vespa gitu. Iya. Jadi kayak udah mendarah daging kali ya. Tapi lu nyaman ya dengan Vespa itu? Nyaman banget. Pernah pakai motor lain nggak? Maksudnya kayak motor yang bisa dibilang kayak cc besar lah di selain Vespa gitu, pernah? Pernah sih untuk nyobain sih. Nyobain enggak yang daily gitu, enggak. Oke. Emang suka ya? Emang ya udah di situ aja gitu. Dan kenapa suka Vespa tua Nang? Alasannya ya, kalau untuk Vespa tua tuh selain lebih koleksi. Ya mungkin pelajaran hidup sih, agak lebay ya, cuman pelajaran hidup itu banyak di situ yang gue temuin, mulai dari disiplin, solidaritas, atau mungkin ya itu saling bantu membantu ketika teman ada yang mogok di jalan atau itu nggak kenal gitu. Itu budaya Indonesia banget gitu, ramah gitu. Iya. Kita nggak kenal sapa-sapaan gitu. Bisa saling nyapa ya. Gitu. Lu tuh kalau naik Vespa gitu Nang, mikirin style juga gitu nggak sih? Maksudnya kayak keluar rumah nih, kayak lu mau nongkrong aja deh, ngopi doang gitu loh, bukan yang nongkrong nonton konser atau hangout sama anak-anak gitu, bener-bener ngopi aja sendiri gitu. Mikirin nggak? Kalau mungkin mikirin iya, karena nyamannya kita nih, dan yang nyetel juga nih sama si Vespanya itu kan klasik gitu. Oh, jadi lo disinkronin sama Vespanya dari tahunnya ya? Mungkin tahun 70, 80, 90. Tahun-tahun Vespanya itu. Jadi gitu. lu pas-pasin tuh di situ. Oke. Ya. Gimana awal-awal lu nemuin gaya lu ketika lu berkendara? Kayak misal gua nih, dulu kan gue punya Corsa juga kan, gue juga punya Vespa. Terus kayak entah kenapa ya, gara-gara Corsa gue mikir tuh kayak tahun 90 gitu Nang. Kayak gue nyaman gitu kan? Loh, gue pakai itu motor, terus gue style gue 90-an gitu. Entah kenapa lebih cocok kali ya gitu. Nah, lu gimana kalau lu sendiri? Hampir sama, karena ngikutin tahun itu. Kayak misal lagi pakai tahun tua yang, tapi nggak tua-tua banget sih, karena kan kita nggak di situ gitu. Ya baik lagi ke nyamannya itu sih kalau pakaian sih, dan nggak ribet yang pakai
mungkin sarung atau apa gitu yang ganggu di jalan gitu. Yang simple, yang nyaman, itu yang gue pakai sih. Oke, ngomongin nyaman, ini lu udah ngerasa nyaman berarti dengan style lu yang sekarang. Lu tadi naik Vespa kan? Udah ngerasa nyaman juga berarti nyaman. Ya? Ini ngerasa ya yang lu bilang tadi bahannya dingin, sesuai kayak cuaca di Jakarta ya? Nggak terlalu gerah kan? Iya. Oke Nang, ngomongin tadi kan, coba ceritain sedikit nih soal komunitas gimana gitu loh, soal komunitas lu Vespa tuh circle-nya seperti apa sekarang. Yang gue tahu kan dulu lumayan apa ya, ketika gue pakai Vespa, entah itu Vespa Matic atau Vespa yang manual, ngerasa ya itu tadi yang lu bilang kayak saudara di mana-mana, persahabatan apa segala macam, jadi kenal satu sama lain. Nah, untuk sekarang nih setelah pandemi gimana nih Vespa menurut lo? Kalau komunitas itu ya? Komunitasnya. Kalau awal dari berkomunitas tuh emang agak susah ya Mas. Sekarang kan lebih ke dunia internet kan banyak ya, dari Instagram atau Facebook. Itu kita dengan mudahnya untuk bisa saling kontak lah ya. Jadi bisa dibilang ya sekarang perkembangan komunitas malah lebih banyak gitu. Bahkan kayak mengerucut gitu, mulai dari motornya warna kuning atau biru gitu. Mereka bikin komunitas itu sendiri. Bahkan ya udah ngebagi gitu. Ya tapi tetap kalau ada acara mereka kumpul bareng. Oh gitu. Ada masing-masing kayak Vespa Yellow Squad gitu atau apa. Gitu. Vespa tipe 60-an. Oh gitu. Ya, jadi kayak inovasinya bagus terus sih tiap tahun. Beda sama dulu kan, mungkin ya teman-teman sekolah, kuliah. Sekarang lebih ya udah mau dari mana aja, keluarga mana aja ya bisa jadi satu ya. Mungkin ada kesamaan gitu. Dari tipe Vespa sama warna Vespa itu. Oke. Terus kayak seberapa sering sih Nang lo datang ke event-event motor gitu? Maksudnya kayak contoh kemarin nih ada kepala aspal yang itu sebenarnya terakhir kan. Gue nyesel banget tuh nggak bisa join kemarin karena emang ada kegiatan di rumah. Nah lu seberapa sering tuh kayak join, misal selain acara motor custom ya, misal motor apapun lah gitu, lu seberapa sering gitu? Kalau sering datang ke acara Vespa tuh atau motor ya, itu juga biasanya di weekend kan. Karena kan biasanya kalau di weekend itu nggak ada kegiatan nih, kerja udah beres semua, itu nyambi aja kayak ketemu teman-teman gitu. Bisa ngajakin nih teman-teman ke acara ini nggak, ayo bareng gitu, dan bisa ketemu sama yang lainnya gitu, kayak temu kangen lah kalau di acara tuh biasanya. Yang udah lama nggak nongkrong jadi ketemu di situ. Iya, kayak jadi kayak apa ya? Ya dulu kan kita mungkin ada waktunya tuh di masa kayak sering banget nongkrong. Kan sempat 2 tahun belakangan ini kan nggak ada acara. Apalagi selama pandemi ini kan. Oke. Sekarang selain lu jadi apa ya? Lu ya Vespa antusias. Kalau nggak salah lu sekarang udah lama ya sebenarnya kerja di agensi ya? Apa sih, sebagai apa sih? Kerja di agensi itu sebagai videographer. Oh iya. Jadi dibarengin dengan aktivitas yang motoran, konten-kontennya juga tetap sejalan nih. Wow. Jadi nggak kelihatan kerjanya. Gimana tuh gua? Ya kayak bisa balance gitu kan. Banyak orang kali lu ngiranya main aja, main aja gitu. Main aja. Sibuk kesana sini gitu. Padahal itu dibarengin sama konten kerjaan, misal touring atau riding. Biasanya sih bikin video-video simple ya, tutorial-tutorial gitu. Nah itu udah berapa lama? Udah 5 tahunan sih, 5 tahunan. Lumayan ya. Dari punya Vespa 1 sampai alhamdulillah cepet. Nggak banyak sih. Ya kalau tiap hari bisa ganti lah. Oh gitu nah. Ya ampun. Mau dong? Boleh. Pinjam 1. Boleh. Terus lu di kantor kan, yang gue tahu kan juga selain lu kantoran, lu kan juga suka touring. Nah lu suka ngambil cuti nggak sih? Maksudnya kayak pas lu cabut gitu. Nah itu lu gimana tuh? Sebenarnya nggak cuti sih. Biasanya tuh dibarengin sama ada kerjaan di mana gitu. Misalnya mau bikin konten interview di daerah Jogja mungkin atau Semarang, itu nyambi konten tuh. Jadi ya nggak ngambil cuti, tetap kerja ke
touring tapi kerja gitu. Dua-duanya. Dua-duanya tuh jadi satu tuh. Kadang suka miss lah. Ini konten main atau konten kerjaan ya gitu. Berarti lu traveler juga lah ya, bisa dibilang ya. Suka sih, suka. Kayak sampai naik gunung gitu kan? Maksudnya kayak lu parkir Vespa lu terus kayak hiking seru nih gitu. Itu pengen sih. Itu pengen. Iya gue juga tuh belum kesampaian. Gue tuh ya gue udah setengah apa ya? Udah 30 lah gitu loh. Jadi kayak pengen tuh punya experience yang tahu limit, bukan di kerjaan ya, bukan di bidang fotografinya. Kuat nggak sih? Iya, kayak gue bisa nggak sih kalau gue tuh naik motor atau naik mobil tuh sampai mentok gitu loh, sampai bener-bener kayak ya itu tuh. Lo ada kepikiran gak tuh kayak? Ya limit sih, lo gitu mencari loh. Itu ya. Iya. Itu sebenarnya pengen salah satunya adalah keliling Indonesia pakai Vespa. Seru sih Nang. Jadi masing-masing titik nol tuh. Jadi dari 0 km Aceh sampai titik 0 km mana? Merauke, mentoknya ya. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Merauke. Sampai bahkan ada di Kalimantan titik 0 Nusantara. Iya, yang perbatasan antara Malaysia ya kalau nggak salah ya, atau mana itu? Ada di daerah kota barunya Banjarmasin ya. Tahu. Itu pengen tahu lu gitu. Pengen nyampe itu gitu loh. Kalau untuk tahun depan mungkin pengennya ke mana? Aceh dulu ya. Aceh. Sabang itu. Mungkin bisa dari Padang atau dari mana gitu. Penasaran aja startnya itu. Lu pengen dari sana. Penasaran tuh. Buat nggak sih gitu. Gue tuh saking ngulik-nguliknya karena emang pribadi suka jalan-jalan dalam arti bukan ngibing, maksudnya emang suka traveling lah gitu. Sampai gue mikir pengen naik kereta itu bisa sampai Palembang loh. Lu nggak belum tahu. Jadi dari Jakarta itu bisa sampai Merak, dari Merak itu nanti lo bisa jadi kayak ada taksi malam gitu. Taksi malam itu kayak mobil biasa aja buat nyebrang, nanti lo sampai Bakauni itu dari pelabuhannya si Sumatera itu. Nah, nanti lo dari situ naik mobil berapa menit langsung ke stasiunnya sampai Palembang naik kereta. Gitu. Belum Jadi tahu kayak ya gitu loh, kayak solo traveling lah, terus lu naik Vespa, naik mobil, menurut gue tuh salah satu kegiatan yang nyenengin aja gitu loh. Nah, terus kalau lu riding kayak gue nih, terakhir gue naik mobil gitu, gue sama istri gue ke Bali kan. Itu bener-bener gue ke Bali itu nggak yang ke tempat mana buat makan apa enggak. Gue bener-bener naik ke Kintamani, terus gue ke Ubud, terus gue kemana-mana deh, ke Gunung Batur gitu-gitu, sampai gue nyasar ternyata yang gue sasarin itu tuh makam. Jadi ada makam yang emang ada tubuh manusia gitu loh. Gue lupa namanya apa. Udah sampai di situ, maksud gue kayak serunya kita traveling tuh di situ. Nah, lu kira-kira gimana tuh? Lu pernah ada experience apa ketika lu lagi kayak kemarin lu di Bali ya? Apa tuh? Coba share sedikit. Kalau perjalanan ya, itu mungkin bisa dibilang nyasar juga. Nyasar tapi nemu tempatnya tuh pake yang keren. Pakai maps padahal kan? Pakai maps. Iya. Tapi kok kenapa jadinya kesini gitu? Itu jalannya di bawah gitu. Itu daerah Temanggung apa Tawangmangu ya? Arah Solo ke Madiun. Oh, Tawangmangu. Kayaknya itu nyasar di Tawangmangu. Sebelum Madiun kan? Iya, itu nyasar. Tapi nemu tempatnya tuh keren gitu, buat foto, buat video gitu. Iya. Ya mungkin kayak gitu. Ya. Maksudnya kalau lu naik motor ya, mungkin kita udah sering motoran Jakarta Bandung gitu loh. Yang jalannya yang sering banget. Ya pemandangannya udah bagus banget lah. Cuma pas kita naik motor kan, gue juga pernah kan dari Jakarta ke Pacitan, Jawa Timur itu gue naik motor. Pantai Pacitan. Iya. Pacitan emang rumah gue. Jadi gue naik motor itu ke Pacitan kayak bener-bener ngerasain, wow, jalanan Indonesia tuh bener-bener beraneka ragam gitu loh, nggak cuma yang kita lihat, wah apa bergelombang apa, ini lebih tuh bener-bener bisa tikungannya tuh view-nya apa, ntar turunannya ntar view-nya apa lagi gitu-gitu. Iya, itu. Makanya nah, kalau lu lagi riding tuh apa yang lu dapetin? Misal kayak healing gitu nggak sih? Kalau touring atau riding? Ya pas apapun nih, riding, touring tuh apa yang? Kalau touring tuh sebenarnya yang dicari perjalanannya sih. Tujuan tuh bonus mungkin. Nomor sekian ya? Iya, karena
di touring itu kita banyak mikir kayak gue harus introspeksi diri apa lagi ya gitu. Sampai iya sih. nemu jalanan yang ini mana ya, ini oh tembusannya ini gitu. Jadi tahu gitu. Bahkan pernah nyasar di kaki gunung Sindoro Sumbing tuh. Kaki gunung Sindoro Sumbing Jadi mana ya? jadi arah dari Solo mau ke Dieng ya? Dieng, oke. Wonosobo. Oke, gue belum Nah pernah. itu motong jalan yang ngaco banget sih, bisa dibilang. Itu bukan hancur jalanan gitu. utama ya? Bukan, Oke, jalannya lu bener-bener hancur, batu-batu. Tapi pemandangannya bagus gitu. Nggak yang biasa kita lewatin gitu, kayak cuman warung-warung atau apa gitu. Ini kaki gunung kayak banyak warga-warga pagi-pagi siap mau ngambil rumput lah buat ini sapi atau kerbau gitu, kambing gitu. Oke. Terus pas kemarin lu touring ke Bali ya, itu berapa orang? 2 orang. Cuma berdua. Lu dan temen lu aja udah. Jadi nggak banyak berhenti. Seru sih. Iya, karena kalau rombongan kebanyakan gitu tuh. Nunggu-nungguan. Iya, nunggu-nungguan ntar ya maksudnya kita sebagai temen kan barengan, masa ya nggak ninggalin iya, gitu. Masa ya nggak ditungguin Pasti, kan kalau pasti. apa gitu-gitu. Nah, kayak nginep tuh kemarin di hotel atau ada Di lu hotel. numpang teman? Rata-rata di hotel karena kita Coba ceritain dong. waktunya tuh momennya lebaran kan. Kita juga Oke. nggak enak aja sih kayak ganggu mereka ngumpul keluarga atau mungkin ada acara gitu. Jadi kita ya udah emang polin berangkat pagi sampai malam. Pas mau masuk kotanya kita cari penginapan. Mana nih yang murah meriah? Oke, sini. Paginya lagi gitu lagi. Jadi nggak ada tuh mampir-mampir gitu. Udah ngabarin sih numpang lewat nggak yang mampir gitu. Karena ngejar waktu untuk ke Balinya itu. Oke. Terus nih ngomongin traveling ya, sama yang kita bahas sekarang kan hustlingnya gitu, hustlingnya si Danang nih. Berapa persen tuh Nang menurut lo, kayak lo tuh se-hustling apa dan se-healing apa gitu loh. Jadi kayak kira-kira lo berapa persen di kehidupan lo ketika lo mau hustling dan healing tuh, kayak contoh gue gitu, kayak gue ketika gue lagi traveling tuh gue ngerasa ya liburan, kayak gue ngobatin rasa rindu gue sama apa ya, sama dunia yang gue hidup pikuk di Jakarta lah gitu. Makanya gue kemarin road trip sama istri gue. Tapi ketika gue balik ke Jakarta ya udah gue hustling lagi. Nah kalau versinya Danang nih coba gimana? Kalau hustling versi gue ya lebih ke jangan terlalu, ya itu kerja kan, kan bakal capek juga ya, gitu. Tetap harus ada mungkin ya tadi healing gitu, rekreasi lah, mungkin ke Ragunan atau Taman Safari. Sekarang healing, cuma pada dulu ya bertamas ya. Jadi jangan terlalu posir banget sih tentang kerjaan tiap hari gitu, pusing sendiri nanti. Nah, menurut lo nih Nang, kayak gue kemarin itu ketika gue traveling ya, gue ngerasa sama bini gue ya healing ya 70% lah gitu. Tapi pas gue balik lagi ke Jakarta ya gue jadi hustler lagi gitu. Gue hustling lagi hidup atau survive di Jakarta ya sekitar benar-benar sampai 100%. Nah, buat lo tuh berapa kalau persen? Versi kayak gitu lo sih aja. ya 80% apa? 80%. Pol gitu. Pol ya. Karena emang dari kerjaan itu ya tujuannya ya itu. Iya, maksudnya kita kerja kan, sampai gue juga mikir sih Nang, kayak gue pas macet-macetan di jalan. Terus gue ada di satu momen gue bawa kamera, cuma gue nggak motret. Cuma gue nggak mau motret aja. Gue pengen duduk, diem sambil makan gorengan atau apa sesuatu yang ada di situ. Terus gue kayak nikmatin aja. Gue ngerasa bersyukur nggak sih gitu loh. Maksudnya kayak gue di Jakarta ini gue ngerasa gimana sih, apa sih yang gue cari gitu loh. Kayak gue ngelihat ya macet-macetan tuh something loh gitu loh. Nggak semua orang tuh bisa legowo loh Nang buat lo macet-macetan setiap hari. Hujan, belum hujan. Bener, dan itu nggak cuma 1-2 jam, bisa sampai berjam-jam dia dari rumah ke kantornya dan sebaliknya kantor ke rumahnya, dan setiap hari seperti itu gitu loh. Nah lo sempat ngerasain gak Nang yang namanya
ya itu tadi kan itu salah satu hustlingnya di Jakarta gitu. Lu sempet nggak kayak gitu? Mungkin untuk Dulu lah yang baru-baru ini juga Iya, ngerasain iya, sih, iya. kayak Gimana tuh? tiap balik kerja tuh pasti macet banget gitu. Kayak sampai rumah tuh ya udah mau main gimana lagi gitu, kayak udah istirahat dulu gitu. Kayak rutinitas yang ya udah nikmatin aja gitu, nanti akan ada waktunya kok buat touring atau jalan kemana gitu. Iya. Dia ya emang yang kita lakuin tuh emang ya akan ada, maksudnya nggak terus-terusan gitu terus kan, kita ya harus ada ya rekreasi lah, Refresh gitu kan, lah, refreshnya. Kalau Stress gitu release. terus sih stresnya numpuk bisa gila gitu. Bisa banget, parah. Terus ceritain dong Nang, coba kayak lo dari Vespa itu kan sampai videographer, nah apa nih yang mau lo kulik lagi gitu selain dua itu Nang, kira-kira mau bisnis lo atau apa Ya gitu? itu sebenarnya pengen banget sih punya bisnis lainnya gitu. Oke. Jadi ketika kerjaan ini nih udah mulai ngerasa jenuh juga kan kadang, gimana caranya buat dapat ya pemasukan dari yang lain gitu. Iya. Pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan, terus bisa jalan-jalan, atau mungkin gue tuh lagi suka Kerja sambil jalan-jalan. ya lagi suka nih ngerapin perabotan rumah gitu. Oh gitu. Jadi kayak mau beli ini, mau beli itu gitu. Oke. Jadi lebih semangat lagi Iya, sih buat gua kerja. juga perhatiin tuh lu bikin kamar, prosesnya apa, apik banget tuh lu. Sama sharing-sharing juga kan iya, buat lu teman-teman. sharing nih kalau mau beli ini, Siapa tahu kan ada sampai tempat pemasukan yang laundry lain aja lu gitu. sharingin ya, maksudnya kayak ada apa, kayak hanger lah apa Iya, segala laundry macam bag gitu, Iya. terus kayak gini-gini lah. Seru. Terus pengalaman apa Nang ketika lu lagi hustling di Jakarta tuh, kayak ya contoh gue pribadi, gue tuh nobody lah dulu di sini gitu, benar-benar nobody sampai akhirnya gue bikin beberapa komunitas fotografi, gue bisa dibilang besar di otomotif juga gitu loh, di skena 2015-2016, zamannya ada Ulah Hadigung, terus zamannya ada ya semua lah, ada Gentleman Pack lah, terus ada apapun itu. Ride gitu. on United. Ride on United lagi, Sunday Stylish Ride, Ride, iya, tiap minggu tuh. Nah yang kayak gitu tuh. Nah coba Nang share dong pengalaman lu dulu tuh, lu sehustling apa gitu loh untuk lu sampai ngebuat ini semua menjadi Danang Koang yang ada duduk di samping gue ini gitu. Mungkin bisa dibilang dari awal ya suka foto itu sih. Misal dulu tuh belum punya kamera, jadi sebisa mungkin ada aja nih yang minjemin gitu. Oh gitu. Tiap riding nih, Nang lu pakai kamera gue aja. Emang lu dulu itu nggak punya kamera? Belum punya kamera, gue cuma modal memory card waktu itu. Jadi udah pakai aja nih. Pakai aja kamera gue. Pakai gitu. Gitu ya. Tiap ada riding foto-foto. Iya. Nah dari situ tuh bisa dikenal sama orang. Kita sharing di Google Drive gitu kan, pada download, pada upload di Instagram gitu. Oke. Bahkan tiap acara pun mereka tuh nunggu gue nih buat Mas mau dong di foto, Iya. mau dong Fotoin ada dong, nih Mang. gitu. Iya. Nah dari situ Berawal dari situ situ sebenarnya. sampai akhirnya bikin acara riding sendiri gitu, mulai dari mendadak riding, Iya. terus ada riding cantik kan dulu, Iya, kayak riding cewek-cewek cantik. gitu di Iya, depan, iya. gitu. Paham. Yang cowok-cowok di belakang jagain Tahu. gitu. Terus Itu apa lagi? momennya seru banget karena banyak banget yang teman-teman yang nggak punya komunitas, nggak punya teman buat, Mas gue bisa join gak sih? Bisa banget gitu. Nah dari situ sampai jadilah kebentuk tuh, oh Danang Koang tuh suka foto sama video ya, makanya dari situ tuh mulai kebentuk sampai akhirnya ada kerjaan tetap, sampai endorsean masuk gitu. Oh ternyata Redcat tuh gini ya, ternyata proses video, produksi video tuh nggak gampang gitu. Jadi tahu banyak hal gitu dari kesukaan itu sampai akhirnya menghasilkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur banget sih. Alhamdulillah banget. Nah, passion versus money nih, gimana lu cara nyikapinnya? Jadi kayak, ya itu tadi tuh, lo passion lo apa, terus dengan ya namanya juga manusia pasti punya kebutuhan kan, kebutuhan sehari-hari Yeah. gitu. Cara lu menyikapinya seperti apa Nang? Kadang suka kebablasan sih Iya, dengan apa yang kita suka gitu. Iya. Tapi ya untuk menyisihkan tuh
udah bisa sih kayak dipisahin nih. Kadang kan boros banget kan kayak pengen ini gitu. Tapi ya balik lagi kurang nih pemasukannya, nggak yang bisa terus-terusan belum gitu. Balance nih. Belum. Gitu. Namanya hidup kan nggak ada yang balance kan. Pakai gelang sih kali bisa. High balance ya. Iya. Nah, terus Nang, itu tadi kan money, passion versus money ya, cara menyikapi. Nah, lu pernah nggak sih kerja gitu loh yang itu sebenarnya passion lo, cuma lo kayak nggak mikir, ya udahlah gue dibayar berapa, yang penting gue suka gitu loh. Nah itu jatuhnya udah passion banget. Nah lu pernah tuh ngelakuin seperti itu gitu, kayak lu ngelakuin yang passion lu sebenarnya dibayar, cuma kayak ya udahlah gue suka kok gitu. Ya beberapa kali pernah sih kayak cuman ya nggak banyak gitu dapatnya gitu, tapi ya emang suka gitu. Yang penting tuh hasilnya puas gitu, dan jadi portfolio juga kita gitu. Iya sih. Kayak pernah megang fotoin megang ini atau videoin ini gitu ya. Lebih ke situ sih. Itu portfolio juga lu naik Vespa Jakarta Bali itu portfolio juga. Maksudnya kan kalau lu nggak punya experience itu, ya nggak mungkin lu jual juga ke klien kan kalau lu pernah ngelakuin pengalaman itu sih. Parah. Belanja pengalaman itu tuh. Dan di jalan tuh menurut gue pembelajaran yang nggak ada batasannya, nggak ada limitnya gitu loh. Kalau lu belajar selalu di jalan itu tuh kayak gue suka banget, karena gue pribadi emang berawal dari street photography, melihat kanan kiri kehidupan seseorang, strugglingnya seseorang gitu, hustlingnya gimana ketika mereka berada di Jakarta, di Bandung, Bali, Jogja gitu-gitu. Sempat tuh Nang gue dari Jakarta ke Bandung, terus ke Semarang, terus ke mana lagi, Jogja, Surabaya, Bali gitu-gitu Nang. Untuk ya itu tadi, untuk nyari tahu fotografi tuh gue sementok apa gitu, dan belum puas sampai sekarang gitu loh. Nah, lu kan lebih ke Vespa sebenarnya, darah dagingnya, cuma memang videografer juga. Gimana tuh Nang, lu ada nggak itu sampai yang itu tadi tuh, selain limit kan kita tadi sempat ngebahas limit. Nah, apa yang pengen lu cari lagi nih? Kalau pencapaian ya, punya hobi baru mungkin ya. Iya. Gue mau pengen sih badminton ya. Badminton. Pengen ngerasain punya mobil lah, mobil klasik. Waduh, jangan dong. Udah lu pet aja, gitu. Mobil biar gue aja deh. Ya, bisa kali sharing ntar ya. Iya, kemarin kan juga gue, ya lu tau lah, gue sempat punya mobil tahun 70 dari Itali juga kan, itu Fiat. Ya lumayan ikonik juga, boros. CC 1600, lumayan ikonik juga. Itu kan Fiat Mirafiori. Maksudnya itu mobil memang ikonik rally di era tahun 70-80. Jadi Mirafiori itu tuh kayak dilihat tuh kayak shape-nya tuh kotak-kotak gitu-gitu. Nah, buat Vespa, lu apa nih pencapaian Vespa yang belum lu dapat? Kalau Vespanya. Vespanya nih sih udah kalau mungkin tadi kan cita-cita udah tinggi banget harganya sih. Ada Vespa tipe SS90 tuh. Waduh. Small frame gitu kan, dia ada ban serepnya di tengah sama toolkitnya itu. Dan setengah racing gitu kan. Itu emang aslinya bawaannya emang bener-bener nekuk seperti gitu. Itu sih mungkin dream scooter gue pribadi tuh. Amin. Nanti, semoga gitu. Iya. Tapi kayak sulit banget. Banyak ngimpi aja deh pokoknya. Ya udah ngimpi lu. Enggak kali aja lu di Semarang kayak atau lagi mana. Jalan gitu. Lagi jalan. Vespa nih. Gitu. Ini yang gue pengen nih. Boleh tuh. Terus Nang, ngomongin hustler lagi nih. Hustler buat teman-teman, pesan kesannya nih. Apa ya pesan-pesan lah gitu untuk teman-teman di rumah. Apa Nang menurut lo? Kalau hustler versinya Danang Koang. Lebih ke ya jangan putus asa aja sih ketika lagi mau berusaha. Karena kan kita bisa nggak ya, yakin nggak ya gitu. Lebih percaya diri lagi, mungkin inovasi-inovasi baru lagi, atau mungkin bisa kolaborasi lebih banyak channel aja sih, nggak mengerucut. Jangan diem di rumah lah. Iya, maksudnya ya kita emang meeting bisa online, kita kerjaan juga ada beberapa yang bisa online, cuma ya sesekali lah
keluar rumah, pergi sendiri jauh gitu atau apa. Buat dapetin hal-hal kecil yang berpengaruh buat kehidupan selanjutnya. Oke, ada nih satu momen Nang, ketika gue lewat jalan itu naik motor, merasa gue bisa ngelihat kanan kiri secara apa ya, kayak lebih jelas gitu, karena sebelumnya kan naik mobil gitu, gue coba naik motor. Kemarin kan sempat gue sepedaan kan ya, kita belum sempat sepedaan banget. Iya, sepeda udah dijual tuh. Nah itu kayak gitu tuh, kayak pas gue naik sepeda terakhir sama Omar di daerah rumahnya Omar, kayak wah ternyata seperti ini ya Mar, maksudnya kalau kita sepedaan tuh bisa ngelihat banyak hal ya, ngelipir samping rumah orang gitu, kayak ngelihat wah seru banget gitu. Nah kemarin gue sempet naik gunung, bukan gunung sih ya, curug. Oh, curug. Kayak terjun gitu, kayak beda lagi Nang, ternyata ketika ya itu tadi udah naik sepeda, kita ngerasa udah pol banget nih, bisa ngeliat kanan kiri. Pas kita jalan kaki, maksudnya ngedaki ya gitu kan, walaupun bukan gunung beneran, ya curug lah, air terjun gitu, kayak patut dicoba tuh Nang, bener deh. Kayak, hiking gitu ya? Iya, jadi kayak misal nih kalau gue pengen ya, yang gue pengen nih, gue naik motor kemana ya, kalau emang gue bisa ngedaki sambil gue naik motor, jadi motornya gue taruh di bawah terus gue hiking gitu. Itu kalau itu pernah juga sih, waktu di daerah Sukabumi. Jadi emang penginapan terus kita jalan gitu ke curug. Iya, seru kan? Seger-seger. Seru kan? Iya, makanya. Nah, itu tadi kan kayak kita udah bahas tuh, mulai dari apa ya, hobi lu. Lo kesukaan traveling, terus apa ya lu suka videografi, segala macem lah, semua udah. Satu nih Nang yang belum, makanan kesukaan sama minuman kesukaan lo. Makanan ya? Iya. Kayaknya basicnya ayam. Lu suka ayam? Pedes? Nggak terlalu pedes banget. Seenggaknya ada pedesnya lah. Oke. Terus minuman? Minuman tuh gua ini sih ngurangin manis-manis sih. Oke. Enggak, soalnya yang gua lihat tuh lu tahu kan gua agak berisi dikit ya. Gue tuh ngelihat lu dari dulu sampai sekarang tuh segini aja gitu loh. Makanya gue mau nanya makanan sama minuman lu tuh. Oh, tapi gue berisi lah sekarang. Oh iya? Naik dikit. Oh, iya. Oke. Nah, nggak berasa banget kita ngobrol-ngobrol udah 30 menit. Seru. Terus buat temen-temen yang penasaran, ya nggak sih? Gimana nih lu tadi makeoverin gue? Langsung aja follow Instagramnya watchout.oksa. Jangan lupa follow. Thank you banget ya Nam. Dah. See you. Jumpa lagi. Bye. Siap.